Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami kau tunjukkan lewat contoh dalam kitab suci. Bagaimana dosa itu menghancurkan orang-orang yang dekat, bahkan sesama saudara sekali. Hanya karena iri hati, dengki, marah, dendam. Bantu kami ya Bapa untuk mengatasi sumber kejahatan dalam hati kami manusia. Bantu kami untuk tidak tergiur, tergoda oleh kekuatan jahat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, iri hati, dengki, kemarahan, dan sifat-sifat dosa itu juga bisa terjadi dalam keluarga kita. Dalam relasi, kedekatan, bahkan suami istri, ya orang tua dengan anak, dan sesama saudara. Dan itu terjadi dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Yusuf yang sangat disayangi oleh bapaknya Yakub menjadi sumber iri hati bagi saudara-saudaranya yang lain. Apalagi ketika Yusuf memiliki kemampuan untuk bermimpi, dan mimpinya itu disampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa seperti pohon dalam tanda petik padi, gandum, dan ke-12 saudara dan 11 saudara yang lain bertunduk kepada satu gandum yang berdiri tegak, dan itu Yusuf. Sikap bapaknya Yakub yang memberi favorit, yang memberikan kelebihan, yang memberikan perlakuan yang lebih kepada Yusuf daripada kepada yang lain. Dan apa yang terjadi? Maka Yusuf mau dibunuh. Ketika Yusuf membawa makanan untuk saudara-saudara yang sedang menggembalakan domba di lautan, Yusuf ditangkap. Bajunya yang bagus itu dilucuti, dan dia hampir dimasukkan di sumur yang kering, tetapi tidak jadi. Kemudian akhirnya dijual kepada orang Mesir, orang Midian. Dijadikan budak di sana. Di sana dia jadikan budak kemudian dijual kepada anggota kerajaan Firaun. Dan di sana juga dia mendapat godaan yang tidak kecil ketika istri dari tuan rumahnya, Potifar, yang ingin melakukan hubungan badan dengan Yusuf. Dan Yusuf tidak mau. Yusuf difitnah, dimasukkan penjara. Tapi justru di penjara inilah dia kemudian kemampuan menafsirkan mimpi itu menjadi kuat lagi. Kemudian nanti kita lihat bagaimana kemudian dalam besok bacaan yang selanjutnya besok, bagaimana kemudian Yusuf menafsirkan mimpi raja tentang saatnya kerajaan itu akan makmur, tapi kemudian akan kekeringan dan rakyat menderita. Dan Yusuf menafsirkan dengan tepat apa maksud mimpi raja. Maka kemudian Yusuf yang taat kepada Yahweh kemudian dijadikan perdana menteri, menjadi orang penting. Maka Yusuf kemudian melakukan penanaman gandum dan dimasukkan ke dalam gudang-gudang penyimpanan. Dan di sanalah ketika masa paceklik, masa kekeringan, kemudian terjadilah Yusuf mengeluarkan simpanan gandum itu kepada rakyatnya, termasuk keluarganya dari Kanaan, dari Israel. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi ketujuh dosa itu keiri hati yang hari ini ditampilkan antara saudara pun, entah karena seseorang yang saudaranya lebih hebat, lebih jagoan, lebih pintar, lebih apa, dan orang tua seringkali salah mendidik, memberikan perlakuan istimewa kepada saudara yang lain, dan itulah menimbulkan kesulitan, menimbulkan pertentangan, menimbulkan iri hati, dan kemudian menimbulkan pembunuhan bahkan. Dan kita tahu ini problemnya Yakub dengan anak-anak itu juga problem kita semua di dalam masyarakat kita. Bagaimana seringkali terjadi saudara saling membunuh, saling memfitnah, saling
karena warisan. Ya, itu tiap bisa terjadi di mana-mana. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita dalam masa Prapaskah ini ngecek dalam diri kita sendiri. Apakah ada dorongan-dorongan dendam, marah, kemudian iri hati, ya, cemburu, serakah, kikir, cabul, ya, amarah, sombong, ya, malas. Jadi semua itu ada dalam diri kita yang kita diajak untuk menjadi PK dan untuk mengakui di hadapan Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, dan kita mohon ampun atas segalanya. Itu karena menimbulkan ketidakdamaian, menimbulkan pertentangan, dan menimbulkan kerusakan-kerusakan di antara kita. Jadi mari kita masuk ke dalam pengalaman batin kita masing-masing supaya kita mengerti dan paham bahwa penderitaan salib itu bukan hanya karena orang lain, tapi karena kita sendiri juga. Ada banyak dosa yang membuat kita tidak damai, ya, ketika iri hati, dendam, dan seterusnya. Maka mari saudara, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk ngecek, untuk checklist dalam diri kita sendiri. Dan itu akan menimbulkan dampak yang besar sekali ketika kita mengakui, menyadari, dan mohon ampun kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hati manusia itu dikatakan dalam kitab suci sangat licik, sangat jahat. Ya. Dan itu yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini ketika anak si tuan tanah itu dibunuh juga oleh para pekerja-pekerja itu, ditolak, dibunuh. Ya, utusan-utusan tuan tanah itu juga dibunuh. Ya. Anaknya kesayangan pun dibunuh. Maka dikatakan, maka dihancurkanlah para pekerja yang telah menghancurkan si anak itu. Jadi Allah telah melakukan begitu banyak kebaikan-kebaikan manusia, tetapi ditolak oleh manusia. Bahkan anaknya sendiri Yesus Kristus juga ditolak, dibunuh, disalibkan dengan kejam dan keji. Sekali lagi itu menunjukkan kelicikan hati kita manusia. Bila kita tidak bertobat dan tidak mengakukan semua itu akan menimbulkan malapetaka bagi hidup kita. Ya. Kita dihukum juga bukan karena dihukum karena Tuhan jahat, tapi karena perbuatan kita masing-masing. Sekali lagi saudara, hati manusia itu licik, hati manusia itu jahat. Maka mari kita jangan membiarkan hati kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dari diri kita sendiri atau dari luar diri kita yang membuat kita semakin jauh jatuh dalam dosa, dalam benih-benih dosa. Sekali lagi, semoga Tuhan mengingatkan kita untuk menggunakan kesempatan waktu yang berharga ini untuk semakin mencintai Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua dalam kuasanya, supaya hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang penuh pengampun, hati yang memaafkan, dan hati yang mau mengakui dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.